Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Alin, berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Mon Alin Padat. Terima kasih untuk sahabat Alin yang sudah klik video ini. Kebetulan saya kemarin itu perjalanan dari arah puncak menuju Jakarta dan terjadi hujan karena memang saat ini cuacanya atau kondisinya sering hujan ya. Ini terinspirasi saya untuk membuat video ini ya, yaitu tips aman berkendara ketika hujan ya. Namun sebelumnya untuk sahabat Lalin yang belum subscribe video saya ini, silakan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan informasi dari saya. Oke, langsung saja untuk tips pertama ya, ketika kita mengemudi atau berkendara dalam keadaan hujan. Yang pertama mengenai AC ya. Jadi AC yang ada di kendaraan kita ya, itu kalau dimatikan itu akan mengembun ya di dalamnya. Jadi karena suhu di luar itu lebih dingin, itu yang terjadi embun itu posisinya di dalam kaca kita ya. Jadi mau tidak mau kita akan terus mengelap kaca ya. Ini akan mengganggu kita dalam berkendara. Maka AC supaya tetap nyala, hanya saja temperaturnya mungkin sedikit diturunkan ya, atau paling rendah, dan juga posisi tidak menghadap ke kaca ya, bisa dialihkan ke lain atau yang memang bisa ditutup ya ditutup saja ya, karena kalau dimatikan juga akan mengembun dari dalam ya, karena pengaruh suhu ya. Jadi kalau suhunya dingin di dalam, itu posisi yang mengembun itu di luar ya. Contohnya kalau AC itu dihadapkan ke kaca, nanti akan terjadi embun ya, di luarnya itu akan mengembun ya. Ditambah hujan jadi lebih gelap lagi ya. Maka diusahakan posisi AC itu tidak menghadap ke kaca. Kemudian yang kedua, nyalakan lampu kota atau lampu kabut ya, supaya kendaraan kita ini diketahui oleh pengendara lain, baik itu kendaraan dari arah berlawanan ataupun yang ada di belakang kita, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian yang ketiga mengenai ban ya, ini supaya dicek, terutama kalau kita akan berkendara jauh, ban supaya diperhatikan. Kalau memang posisi ban ini sudah kurang bagus atau sedikit botak, mengalami kebotakan ya, ini mungkin tekanan anginnya supaya sedikit dikurangi ya, supaya ketika kita melakukan pengereman itu tidak slip ya, atau hilang kendali ya. Maka termasuk di dalam hal pengereman pun kita nggak boleh ya mengerem terlalu mendadak. Ini bisa membahayakan ya. Dalam kondisi licin ya, bannya gundul, tekanannya keras. Nah, ini ketika melakukan pengereman, apalagi ngerem mendadak, bisa saja slip, akhirnya tidak terkendali dan bisa menimbulkan kecelakaan ya. Maka supaya diperhatikan betul ya dalam berkendara, apalagi jarak jauh ya, ini kondisi ban dan kekuatan angin supaya diseimbangkan. Dan itu tadi, jangan sampai ngerem mendadak. Untuk itu perhatikan jarak kendaraan kita dengan di depan kita ini ya, minimal ya 100 meter lah kalau di dalam tol ya, 100 sampai 200 meter, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian yang keempat yaitu wiper ya. Wiper kalau memang sudah keras supaya segera diganti ya, karena kalau wiper ini sudah keras, mungkin karena mobil sering parkir di luar sehingga kepanasan ya, ketika mengusap air ya yang ada di kaca mobil kita ini kurang maksimal, sehingga kaca kurang bersih mengganggu pandangan kita dalam berkendara. Jadi kalau memang sudah keras, apalagi sampai bunyi ya, kalau bunyi itu bisa merusak kaca ya, mungkin ada baretan-baretan. Ini supaya segera diganti, supaya usapannya ini lebih maksimal ya. Dan juga jangan lupa air yang untuk nyemprot ke kaca itu ya, itu bisa ditambahkan sedikit sampo ya, sehingga ketika kita memakai itu ada
sedikit busanya, dan kaca kita ini ketika kita usap ya dengan wiper ya itu bisa lebih bersih dan maksimal ya. Maka itu menjadi poin yang cukup penting ya ketika kita berkendara pada saat hujan. Nah, ini kadang-kadang ingatnya ini ketika kita ketika kita berkendara ya, maka supaya dicek terlebih dahulu ya, terutama kita kalau dalam melakukan perjalanan jauh ya, supaya dicek wipernya dan juga airnya. Kemudian yang kelima ini saya ingatkan ya, biasanya kalau hujan ini akan ada genangan di mana-mana ya. Kalau memang di tol ini ketika ada genangan setidaknya kita bisa menghindari kalau yang bisa, tapi kalau tidak bisa paling enggak kita mengurangi kecepatan ya. Karena kalau genangan itu apalagi sampai agak dalam, kalau kita terjang ini kadang-kadang bisa membelokkan roda kita, ban kita ya, sehingga bisa saja tidak terkendali ya, bisa belok kanan atau kiri ya. Apalagi posisi setir kita tidak siap ya, megang setirnya kita tidak siap. Jadi sering terjadi ya, begitu ada genangan main sikat saja lah, ini bisa saja menimbulkan hal yang tidak kita inginkan. Kalau di jalan biasa sebagai sopan santun kita dalam berkendara ya, ketika ada genangan air ya, kita supaya mengurai kecepatan, apalagi ada pengguna jalan lain di kanan atau kiri kita ya, baik itu motor atau pejalan kaki, sehingga tidak nyipratin orang lain ya. Ini sebagai sopan santun dalam berkendara ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya silakan untuk sahabat Lalin untuk berkomentar di sini ya, untuk menambahkannya. Jadi saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.